hari berikutnya saya nggak perlu ngingatin lagi bahwa sore itu ada belajar ngaji, dan menurut dia permainan itu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabarnya bunda semua? Kali ini saya bakal berbagi cerita lagi tentang pengalaman saya selama mengajar di sekolah dasar. Nah, di video saya sebelumnya, saya pernah ceritakan bahwa saya pernah punya anak didik, siswa saya di sekolah, itu waktu dia kecilnya, di kelas 1-nya dia didiagnosa mempunyai gangguan fokus belajar atau yang sering disebut dengan ADHD. Kali ini masih dengan anak yang sama, yang saya ajar ketika dia kelas 5, tapi dengan cerita lagi yang berbeda. Karena ada banyak cerita yang ingin saya ceritakan dan saya bagi tentang anak ini. Kali ini saya lebih memfokuskan ceritanya ke bagaimana cara saya, atau mungkin bisa saya sebut sebagai tips ya bun, tips bagaimana untuk menghadapi anak-anak dengan gangguan fokus belajar seperti ini. Perlu diingat ya bun, tips yang akan saya berikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya dan teori-teori yang pernah saya baca dan saya diskusikan bersama bunda si anak ini. Nah, untuk kita menghadapi atau memfokuskan belajar anak-anak dengan punya gangguan belajar seperti ADHD ini, itu salah satu caranya kita bisa terapkan adalah reward and punishment. Jadi pemberian hadiah dan juga pemberian sanksi apabila dia melanggar kesepakatan bersama yang sudah kita buat bersama si anak. Contoh kasus nih bun, pernah suatu ketika si anak ini kan karena kemampuannya di bawah rata-rata juga, di bawah teman-temannya yang lain, sementara sekolah ya tempat saya mengajar itu sekolah Islam, tentu punya capaian-capaian dalam baca Qur'annya maupun hafalan Qur'annya, punya target-targetan tertentu. Sementara si anak ini dia tentulah jauh di bawah target, jadi dia mempunyai target khusus untuk dia. Nah, jadi si anak ini waktu itu sama saya kelas 5 SD, dan kelas 5 itu target di sekolah tempat saya mengajar ini bahwa anak kelas 5 SD itu sudah harus bisa dan lancar membaca Al-Quran. Sementara si anak ini masih di tahap Iqra, bahkan yang saya ajarkan waktu ke dia waktu itu dan juga konsultasi bersama guru tahfiz dan tahsinnya, si anak ini masih di Iqra 2. Tuh jauh kan bun dari Iqra 2 ke Al-Quran yang lancar. Jadi saya konsultasi sama guru tahfiz dan tahsinnya juga beserta bundanya juga, diskusi bersama gimana supaya si anak ini bisa minimal mencapai Iqra 6 atau bisa Iqra 4 lah gitu di saat itu. Saat itu memang setiap pulang sekolah, jadi saya bilang sama bundanya bahwa bunda anak ini jangan dijemput cepat dulu. Misalnya waktu itu kan pulang sekolah itu jam 4, maka saya bilang sama bundanya, bunda jemputnya jam setengah 5 atau jam 5 kurang aja bun. Karena si Ananda ini mau belajar dulu nih sama Bu Indah, sama gurunya, mau belajar ngaji dulu. Dan mengajarkan anak dengan fokus yang mudah terganggu seperti ini tuh benar-benar tidak mudah, apalagi ngajar ngajinya. Hari pertama dia pulang sore bareng saya itu belajar ngaji itu, dia ngeluh, dia bilang, kok saya nggak pulang bareng teman-teman yang lain sih bu, kok ana, kalau di situ pakai bahasa Arab ya, pakai menggunakan kata ana dan antum gitu ya, kok ana nggak pulang sama kayak teman-teman sih bu, mereka semua pulang langsung pulang, kenapa ana harus ngaji, katanya gitu. Dia sempat protes sih kayak gitu. Saya coba kasih pengertian ya dengan bahasa yang dia gimana ya, yang bahasa yang bisa dia pahami dan bisa dia terima. Nggak apa-apa, berarti kamu dapat bonus sore ini, bonus untuk belajar lagi. Ya walaupun dibilang hal-hal yang seperti itu, tentulah anak-anak tidak begitu langsung mudah menerimanya. Dia bad mood nih bun awalnya, bad mood ngaji, ayolah baca satu huruf, saya bilang gitu, satu huruf dulu, nggak mau, satu baris nggak mau, pokoknya dia nggak mau. Oke Bu Indah tunggu nih sampai mau. Bener-bener saya tungguin, diem aja gitu ya, nungguin dia sampai baca hurufnya, dia nggak mau. Terus saya mulai tegesin, nah kalau kamu nggak mulai ngaji, meskipun bunda udah jemput, kita nggak akan bisa pulang juga karena tugasnya untuk mengaji sore ini, amanahnya dari bunda belum diselesaikan gitu. Oke, dengan terpaksa lah ya dia mengaji, mencoba membaca, dan itu pun hanya dapat satu baris setelah diskusi panjang dengan si anak ini.
Karena yang namanya kalau dipaksa tidak bisa bun, anak-anak seperti ini. Kita aja nih bun, kalau dipaksa nggak suka kan, apalagi anak-anak. Dan saya tuh nggak mau memaksa yang keterlaluan. Karena apa? Karena kalau anak-anak seusia ini terlalu dipaksa, apalagi dia punya gangguan belajar, dia belajar itu merasa belajar itu sesuatu yang beban. Jadi besok-besok kalau nggak dipaksa gue, dia jadi males, karena belajar itu menurut dia bukan hal yang menyenangkan gitu. Jadi males, semakin males malahan. Nah, sampailah saya dapat ide, itu sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari sangat tidak menyenangkan bagi dia, 3 hari berturut-turut. Hari keempatnya dia udah bener-bener bad mood, dan saya alhamdulillah diberikan Allah ide untuk membuat sebuah games bersama dia ini. Gamesnya games sederhana, yang penting dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu tugas, sesuatu beban yang harus diselesaikan. Jadi gamesnya itu saya bilang sama anak ini, nah coba baris yang pertama, kalau antum berhasil bacanya benar tanpa ada satu kesalahan pun, berarti antum boleh menempelkan stiker ini ke wajah ibu, stiker yang putih panjang gitu bun. Oke bu, dia mulai tertarik nih. Tapi kata saya gitu kan, kalau antum salah baca, di satu baris ini ada 1 kali salah baca, berarti ibu tempel 1 stiker ya di wajahnya. Kalau 2 kali salah baca, ibu tempel 2 stiker di wajah antum gitu. Dan ternyata setelah dicoba memang hal ini menurut dia menarik. Hal simple itu hanya stiker yang bentuknya garis putih. Nah seperti itu. Jadi dicobalah nih bun, dibaca, dia baca 1 baris, terus salah nih di huruf tertentu di dalam 1 baris itu, dia ada kesalahan. Saya mulai tempelkan ke wajahnya stiker garis warna putih itu, stiker-stiker tempelan gitulah bun. Terus dia baca lagi dan dia berhasil nih, karena dia udah ditempel stiker, jadi dia termotivasi supaya bener gimana sih biar wajah ibu ini bisa aku tempel stiker gitu. Dan dia bener 1 baris, dia baca dengan serius. Akhirnya wajah saya ditempel lah sama dia stiker. Dan bagi dia itu sangat menyenangkan. Hal simple, hanya menempelkan stiker, tapi itu membuat dia sangat excited hari itu gitu. Sampailah kami akhirnya baca Quran sampai habis, dan itu ternyata tidak butuh waktu lama kalau si anak ini serius. Sampai selesai 1 halaman baca Iqra-nya. Dan namanya anak-anak baca Iqra, ada yang benar, ada yang salah, dan sampai wajah saya akhirnya udah bentuk tempelannya udah seperti kumis kucing dibikin sama dia. Saya juga menempel di dia sesuai yang kita mau supaya lucu gitu kan bun. Dan ternyata hal-hal seperti itu menarik bagi dia. Besoknya hari berikutnya saya nggak perlu ngingatin lagi bahwa sore itu ada belajar ngaji. Dia justru yang ingat sendiri bahwa Bu, sore ini kita main lagi ya. Nah, jadi di pikiran dia, di mindsetnya dia itu, sore itu bukan untuk belajar ngaji, tapi untuk bermain. Nah, gitu loh bun, gimana caranya kita membuat si anak ini, apalagi dengan gangguan belajar, seperti ADHD itu gangguan fokus belajar, agar dia fokus. Tentulah kita sebagai pengajar, pendidik, ataupun orang tuanya dituntut untuk lebih kreatif dengan games-games simple. Kemudian kalau kalah dapat apa sanksinya, kalau menang dapat apa, kalau benar dapat apa, kalau salah dapat apa. Dia lebih suka hal-hal yang seperti itu, dan menurut dia permainan itu menarik. Oke, gimana bun, ceritanya seru kan? Saya aja kalau nginget lagi masa-masa ini, saya bener-bener rasanya nggak mau pisah dari dia, nggak mau dia naik kelas, karena pengennya sama saya terus, karena anaknya ngangenin dan juga sangat lembut, kemudian selalu bisa membuat kita semua tertawa. Oke, sekian cerita saya bun, semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.